Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beberapa hal untuk saling kita mengulang kaji kembali terhadap hakikat dan makna dari sebuah kurban dan pengorbanan, karena pengorbanan kita sebagai umat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai pada Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing atau tempat kerja. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari pula kita saling bersilaturahim, saling berbagi, terlebih pasca kita menjalankan momentum dan merayakan Idul Adha beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah terus memberikan semangat, petunjuk, hidayah, keselamatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa terus meningkatkan ubudiyah kita, Islam kita, iman kita, hanya pada satu tujuan, ghayah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah, baik yang mukimin maupun tamu, ada yang datang jauh mungkin, mari kita saling berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rangkaian beberapa hari yang lalu di dalam kita menyambut Idul Adha, hari raya kurban, kita mungkin ada yang sejak 1 Zulhijjah sudah melakukan imsak, ibadah puasa sampai hari Arafah, kemudian juga berkurban semata-mata untuk takarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini mari kita saling mengingatkan diri dan Bapak Ibu sekalian serta para pendengar dimanapun berada, ada beberapa hal untuk saling kita mengulang kaji kembali terhadap hakikat dan makna dari sebuah kurban dan pengorbanan, karena pengorbanan kita sebagai umat Islam tidak pernah berhenti hanya sampai di sini, tapi terus kita lanjuti, kita laksanakan sampai akhir hayat,
kehidupan kita yang Allah berikan pada kita sekalian. Ada beberapa hal di malam ini kita melihat pengorbanan dan kurban ini dari aspek pendekatan ubudiyah. Bagaimana kita, Allah menciptakan kita sesuai dengan isyarat Al-Quran Az-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk terus beribadah, berta'abbud kepadaku. Tiada hari tanpa amal saleh, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa amar ma'ruf nahi munkar, tiada hari infak, dan seterusnya. Karena semua itu ibadah. Dalam rangkaian ruang-ruang space yang Allah berikan kepada kita sekalian, tidak ada hari yang luput dari amal saleh yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah memenuhi dua hal paling kurangnya. Dalam ibadah yang kita lakukan keseharian, paling kurang memenuhi dua hal. Yang pertama, kita dianjurkan Bapak Ibu sekalian berpegang teguh dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada kita sekalian, dan apa yang dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diperintahkan lewat syariat, kita terus melakukannya dengan baik, ikhlas dan tulus. Dan apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita sekalian untuk terus kita tindak lanjuti dengan amal perbuatan kita. Baik perintah itu bersifat anjuran maupun perintah itu yang bersifat larangan. Disinilah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, harus terpenuhi sikap berpegang teguh. Tidak harus dan mesti harus bersumber dari hati kita. Karena tanpa kehadiran hati juga sulit untuk kita lakukan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Kita hadir di masjid karena ikhlas, bukan karena ria. Kita hadir di masjid, di rumah Allah, karena ingin mendapatkan keridhaan dan keberkahannya, bukan ada tujuan lain di rumah Allah yang suci ini. Makanya hakikat dari ibadah itu ada dua juga. Yang pertama, ketundukan kita kepada Allah, khuzu'un, ketundukan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah rasa cintanya kita kepada Allah, mahabbah. Hakikat itu dua di dalam kita hari-hari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh para ulama membahas, mendetilkan apa itu ketundukan, khuzu', dan apa itu mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuzu'ur ruhu yansha'u an istish'aril qalbi bimahabbatil ma'bud
wa uzmati. Khuzu, menundukkan diri, merendahkan diri, adalah jiwa kita. Yang kita tundukkan itu ruh, jiwa kita, bukan jasadnya kita. Kenapa tidak disebut khuzu'ul jasmani, menundukkan fisik kita, jasmani kita, tapi khuzu'ur ruh, menundukkan jiwa. Ruh itu jiwa, jiwa itu bersih karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita tundukkan itu ruh, jiwa kita, bukan badannya kita. Yansha'u an istish'aril qalbi, yang timbul karena hati menentukan rasa cintanya, bimahabbatil ma'bud, karena cintanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua di sini Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah. Yang pertama, menundukkan jiwa raga kita di dalam ibadah. Dan yang kedua, rasa mahabbahnya, cintanya kita kepada Allah di dalam kita melakukan ibadah. Enggak ada yang lain, hanya dua ini saja. Kenapa dua ini disuruh? Jiwa raga, kecintaan kita, i'tiqadan, karena kita meyakini terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah, kenapa kita menundukkan jiwa ruh kita dan cintanya kita kepada Allah di dalam ibadah? Karena i'tiqadan bi anna lil alami sultana, karena kita meyakini bahwa yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kuasa. Otoritas hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baca selalu di dalam surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan, pemilik, pengatur, pencipta sekalian alam ini. Jadi i'tiqadan lil alami sultana, kita yakin alam ini di bawah kekuasaan Allah, termasuk kita Bapak Ibu sekalian. Ruh kita ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh pergi kemana saja, berbuat, bekerja, tapi ingat, ruh kita ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehat ketika pergi haji. Orang pergi haji sehat dari tanah air, tapi di sana tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la yudrikuhul aql haqiqah. Kenapa kita menghadirkan ruh, menghadirkan rasa cinta mahabbah? Yang pertama, karena kita yakini semua kekuasaan itu adalah di bawah pengawasan Allah yang maha kuasa. Kemudian la yudrikul aql haqiqatuh, akal kita ini Bapak Ibu sekalian tidak sanggup memikirkan tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sanggup kita pikirkan bagaimana Allah mengatur perjalanan planet, hari-hari, matahari, bintang, bulan, terbit lagi nanti dari arah barat, dari arah timur,
tenggelam di barat, terbit di timur, terus dia daur ulang, ya, secara bergantian terus, sunnatullah, ya. Kita nggak sanggup, la yudrikul akla haqiqatahu, akal kita ini tidak sanggup, idrak kita tidak sanggup memikirkan tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ikhlas, ya, dalam melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita ikhlas. Kemudian kita beribadah karena memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak merasa berat, ya, menjalankan itu semuanya. Paling kalau kita disiplin malah jadi ringan apa yang kita lakukan ini. Malah kita terpanggil hati kita, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hati ini terpanggil, orang-orang yang hatinya terpanggil, terikat dengan masjid, itu kan nanti Allah beri pertolongan di mahsyar, nanti diringankan, ya, dari panas yang terik. Allah lindungi kita, payungi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hati ini selalu terikat, terpaut dengan tempat sujud, dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu nama yang mencakup, yang disukai oleh Allah, lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridhai. Sesuatu yang Allah ridhai kan baik semuanya. Allah senang apa yang kita lakukan yang baik, tidak melakukan yang menyimpang dari aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulan kana au fi'lan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan yang kita lakukan keseharian kita. Maka disuruh ucapan yang baik. Kalau kita bicara yang baik, jangan berdusta, ya, jangan berbohong, jangan memfitnah, jangan menipu, ya. Ucapan kita yang baik. Kalaupun kita berbuatlah yang baik, tidak mengganggu orang lain, menyenangkan malah kalau kita melakukannya sesuatu lewat amal perbuatan kita. Jadi qaulan au fi'lan, ucapan, perbuatan, dia harus seiring, sejalan. Makanya Allah memberi isyarat yang tegas, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, atau kamu mengatakan tapi itu tidak kamu lakukan. Berbalik antara ucapan dan perbuatan. Jadi orang yang mengatakan tidak melakukan, atau orang yang melakukan tidak sesuai dengan perkataannya, itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nanti Allah akan berikan sanksi tegas dari Allah, ancaman nanti orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia melakukan berbalik, berbeda dengan apa yang dia ucapkan sehari kesehariannya. Kabura maqtan indallah, hina dina, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalian
kana au khafiyan, baik itu secara terang-terangan perbuatan kita maupun secara tersembunyi. Allah kan tahu. Rabbana, Allah Tuhan kita ini maha tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan di langit, di bumi. Allah tahu semuanya. Pernah kita sembunyi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hikmat, rahasia-rahasia daripada ibadah. Ada hikmah yang Allah anjurkan ibadah untuk kita lakukan ini, ada hikmah, ada rahasianya. Tidak hanya habis kita lakukan selesai, tidak, tapi di balik itu ada rahasia, ada hikmah dari apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Misalkan saja wassalah tanziha anil kibari. Misalnya Allah memfardukan salat kepada kita, tujuan hikmahnya di situ adalah supaya membersihkan diri kita dari sifat-sifat ketakburan, kesombongan, supaya kita tidak sombong dalam hidup ini, supaya kita saling menghargai, menghormati orang lain, tidak sombong. Allah perintahkan salat supaya kita memproteksi diri dari sifat-sifat yang tidak baik, kesombongan, ketakburan, dan sebagainya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 6 hal orang jadi sombong. Itu 6 hal, kata beliau. Yang pertama, bisa karena ilmunya, diberi ilmu lebih mungkin, apa ilmu agama, ilmu duniawi, diberi lebih sehingga dia merasakan dia lebih daripada yang lain. Anggap orang lain bodoh, tidak punya ilmu dan sebagainya. Itu bisa karena ilmu, orang jadi sombong, takbur, menyombongkan diri karena ilmu. Yang kedua, bisa karena ketampanan, kecantikan rupa dan sebagainya. Bisa juga orang merasa orang lainnya rendah, dia tampan, dia cantik. Ini kata Al-Ghazali. Yang ketiga, karena status sosial, kebangsawanannya, kedudukannya dan sebagainya, mungkin melebihi dari orang lain. Kemudian karena harta dan kekayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain miskin, dia diberi kekayaan yang lebih, memiliki segala sesuatu, apa yang dia inginkan bisa dipenuhi dalam waktu yang cepat, bisa sombong karena harta dan kekayaan yang dimiliki. Atau kata Al-Ghazali karena kekuasaan dan kekuatannya, karena jabatan, kekuasaan diberikan hari ini, dia bisa mengatakan hitam dan putih, siang malam, apa yang dia lakukan dituruti, karena kekuasaan, jadi sombong, takabur, kesombongan. Dan yang terakhir, karena banyak pengikutnya, jadi orang sombong, banyak pendukung dan sebagainya, apalagi dalam pilkada, dalam pilpres dan sebagainya, orang jadi sombong karena banyak pengikut, yang sedikit jadi kalah, saya bisa menang dan sebagainya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka enggak boleh, tidak bisa masuk surga, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qattatun, tak bisa masuk surga kalau dalam hatinya ada virus hasad,
virus kueh, ya, dengki, khianat kepada orang lain, nggak bisa masuk surga nanti. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perintah rahasia, hikmah, salah satu misalnya saja kenapa Allah memfardukan salat kepada kita sekalian. Di samping yang lain, proteksi dengan salat itu bisa terhindar ya dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar kalau salatnya sudah bagus ya. Jadi ada hikmah di balik perintah Allah kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua, waz-zakah tasbiban lirizqi ya. Kenapa Allah memerintahkan, memfardukan, mewajibkan zakat bagi orang kaya? Rupanya nanti Allah melipat gandakan rezekinya dari jalan-jalan yang tidak pernah dia prediksi sebelumnya. Ada perintah zakat, disuruh hitung zakat kita ya. Sudah sampai nisab atau belum? Ada simpanan uang, simpanan emas, harta kita, kekayaan kita ya, produktif, menghasilkan ya. Disuruh hitung. Rupanya dengan Allah fardukan zakat itu, Allah menambah lain dari rezeki kita yang kita keluarkan, sebagian kecil saja dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, wasyamu ibtila'an li ikhlasil khalqi. Allah perintahkan, wajibkan puasa untuk memperbaiki jiwa ya, akhlak kita ya, jiwa kita dibersihkan. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Allah juga mewajibkan ibadah haji itu setelah kita melakukan ibadah puasa. Sudah bersih, ringan, sudah bersih akhlak, sabarnya kita pergi haji di sana dengan perbuatan amal kita yang berat ya, menuntut kepada kita jasmani, kesehatan yang prima ya. Kita sabar, setelah 1 bulan penuh kita melakukan ibadah puasa. Kemudian wal amru bil ma'ruf maslahatan lil awam. Kemudian Allah anjurkan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa itu semuanya? Adalah untuk kemaslahatan orang-orang awam yang tidak berilmu. Ada yang menyuruh orang yang berilmu, ayo kita lakukan salat berjamaah. Salat berjamaah Allah beri gandakan pahala 27 derajat dibandingkan salat sendirian hanya 1 derajat diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat oleh Allah. Kalau 5 waktu 5 kali 27 sudah 100 lebih dalam 1 hari 1 malam kita melakukan salat secara berjamaah. Semuanya tidak ada sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilatur rahmi man mata lil adadi. Kemudian dianjurkan kita silaturahim antara satu dan yang lain, bukan menghabiskan energi waktu, bukan, tapi dengan silaturahim itu memberi berkah hidup umur kita, memudahkan rezeki kita. Silaturahim kadang dari jauh kemari kan, tamu kita ini dari seberang Sumatera sana, dari Jawa kemari ke Aceh, silaturahim. Allah berkati umur itu, dan Allah panjangkan umur, memudahkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ada rahasia, ada hikmat di balik Allah perintah kepada kita sekalian. Kemudian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iqamatal hududi
i'dhaman lil maharim. Allah perintahkan tegakkan hudud bagi yang melanggar syariat Allah. Ya, hudud, had, mencuri misalnya, ya. Minum khamar misalnya, ya. Yang dilarang oleh Allah, disuruh tegakkan hudud hukum Allah, ya. Supaya ini terjadi normal dalam masyarakat. Jangan melakukan itu. Apalagi zina, ya, dirajam, ya. Zina bisa dirajam sampai mati, ya. Tapi kalau orang melakukan minuman khamar yang memabukkan, itu bisa dicambuk, ya, dihudud. Ketentuan Allah 40 sampai 80 kali. Kalau dalam kanun syariat di Aceh itu 40 kali. Kalau kedapatan dicambuk di depan umum sebagainya, ya. Supaya ini terjadi stabilitas, normalitas di dalam kehidupan masyarakat. Kalau ini pemerintah atau syariat Allah tidak ada, saya kira semua ini jadi mabuk, ya. Jadi teler semuanya ini. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkaz zina mahsinan lin nasabi wa tarkal liwati taksiran lin nasri. Disuruh tinggalkan zina supaya tidak memutuskan mata rantai nasab yang suci dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi kalau terjadi zina, nasabnya akan kotor, tidak jelas siapa ayahnya, malah nggak ada ayah sebagainya. Maka disuruh tinggalkan liwat. Liwat itu kan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Itu kasus Nabi Lut, ya. Disuruh tinggalkan, jauhkan itu. Hari ini bukan secara nasional, Pak Ibu sidang jamaah sekalian, hasil deteksi awal termasuk di Aceh, termasuk di Banda Aceh, tinggi akibat daripada liwat homoseksual ini. Virus mematikan, virus penyakit didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Banda Aceh saja, ini hasil deteksi awal, ya. Deteksi awal hasil riset penelitian ini tinggi terus karena homoseksual, kawin sejenis atau hubungan jima sejenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Inilah dulu yang sidang jamaah sekalian dihancurkan kaum Nabi Lut oleh Allah. Nggak bisa hidup lagi karena dia bervirus, berpenyakit kepada orang lain, dimatikan semuanya, dibalik buminya dari atas ke bawah, matikan semuanya. Jangan Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, tentu kita harapkan pada pemerintah, wali kota, gubernur, ya, supaya ini sedini mungkin ini diawasi, ya, dan diperketat. Ketahanan keluarga juga orang tua, ya, supaya menjaga anak-anaknya, ya, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat berat hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi semua yang Allah perintahkan itu ada hikmah dan rahasia-rahasia, menegakkan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, memelihara keturunan, ya, menjaga stabilitas harta, tidak ada perampokan, pencurian, menjauhi dusta untuk memuliakan kebenaran dan hak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu ada nilai yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti pasti Allah akan memberikan ancaman kepada kita sekalian. Banyak di dalam Al-Quran diceritakan kepada kita sekalian, alam bisa ganas menghancurkan manusia yang melawan
membangkang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, umat Nabi Nuh keras kepala, tidak mau mematuhi ajakan rasulnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga didatangkan banjir yang besar mematikan semuanya. Umat Nabi Syuaib yang korupsi. Umat Nabi Syuaib ditimpa gempa yang mematikan, gempa bumi mematikan semuanya. Umat Nabi Saleh yang hedonistik, cinta dunia semata, tidak mau cinta akhirat, karena kesenangan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melupakan Allah, ditimpakan keganasan, virus dan gempa bumi, penyakit. Kita sudah pernah juga virus corona yang lalu, ya, dari udara kotor jadi berpenyakit, jadi penyakit virus mematikan pada manusia ini. Umat Nabi Nuh seperti kita jelaskan tadi dilanda penyimpangan seksual, sehingga mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dibalik buminya dari atas ke bawah. Aliyaha safilah. Abrahah di Yaman, dia sangat berkuasa, ambisius, ingin merobohkan Ka'bah Baitullah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sidang jamaah sekalian? Mereka didatangkan burung ababil dengan peluru Allah, mematikan semuanya. Enggak sanggup kita melawan otoritas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kuasa, Rabbul Alamin, ya. Maka kita tadi disuruh bagaimana kita hakikat ibadah. Pertama kita khuzu'un, yang kedua mahabbah, cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping menundukkan diri pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, sumber air yang bersih diberi dari danau, sungai oleh Allah menjadi rahmat. Tapi kadang-kadang air itu juga jadi sumber malapetaka, banjir. Datang banjir semua dihanyutkan. Ya, apa saja harta kita dihanyutkan. Kalau di Aceh dulu saya kira ada tsunami, ya. Tsunami, gempa dan tsunami 20 tahun yang lalu, Pak Ibu sidang jamaah sekalian. Gunung-gunung pasak bumi, tapi akhirnya menularkan lahar, ya, yang panas, ya, yang mematikan. Tiba-tiba saja itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin yang awalnya proses penyerbukan taman, tumbuh-tumbuhan, tapi akhirnya tiba-tiba jadi ganas, angin topan dan sebagainya. Jadi semua itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki, mengatur, menjalankan sunnatullah dengan penuh kedisiplinan, menjadi hidup kita aman dalam space ruang yang sangat indah, senang, nyaman diberi oleh Allah di bumi yang fana ini. Mari kita tingkatkan semangat kurban dan pengorbanan kita, terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah juga akan memberikan kehidupan yang nyaman, berkah, rezeki yang mudah, dan dijauhkan kita dari segala musibah dan bencana di bumi yang fana ini. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليهم فما يساوي